Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hidayatullah dari Prodi Informatika dengan NIM 301201012. Di sini saya akan mereview singkat kamera DSLR Nikon D3100 terkait tugas PTI. Inilah review singkat saya untuk kamera DSLR Nikon paling populer di kelas pemula, yaitu D3100. Yang awalnya diperkenalkan bulan Agustus 2010 lalu. Produk yang kini sudah berada di harga terbaiknya sekitar 5,5 juta, termasuk lensa kit 1855 mmVR merupakan penyempurna produk DSLR pemula sebelumnya sejak era D40, D60 hingga D3000. Kali ini saya berkesempatan untuk mencoba sebentar kamera ini, dan ada baiknya saya berikan sebuah review singkat terkait tugas PTI. Nikon tetap mempertahankan hal baik di D3100 ini, seperti misalnya titik AF dan adanya GUI de mode untuk membantu pemula memakai kamera dan mendapatkan hasil yang baik. Secara dimensi dan bentuk bodi, kamera pun masih relatif sama dengan D3000 hingga D40 yang termasuk kecil dan ringan. Sebelum mengupas lebih jauh, berikut saya sajikan dulu spesifik lengkap D3100. Yang pertama yaitu sensor CMOS 14MP 232 1555 mm. Yang kedua yaitu live view. Yang ketiga continuous AF pada video mode. Yang keempat yaitu LCD 3 inch resolusi 230 pixel. Selanjutnya yaitu flash 1:200 detik. Kemudian selanjutnya yaitu 11 titik AF, modul multicam 1000. Selanjutnya yaitu 420 pixel RGB dengan dimensi color matrix 2 metering sensor. Selanjutnya yaitu HD video 1920 x 1080p 24 fps dan 1280 x 720p 30 fps dan 24 fps. Selanjutnya yaitu AVC HD video codec H264 HDMI out. Selanjutnya yaitu expert F processor. Terus pengguna bisa merubah dan menyimpan profil gambar, video editing dalam kamera, boost 3 fps dan GPS port. Sekilas pandang D3100 ketika saya melepas lensanya seperti ini. Bila ditinjau dari belakang, layar LCD berukuran 3 inch tampak mendominasi meski tata letak tombol seperti ini. D3100 lagi-lagi membuat terobosan bermanfaat dengan memberikan tuas drift mode. Drift mode selector ini berguna untuk menentukan apakah kita ingin memakai single shot, continuous shot 3 gambar per detik, self timer, atau quick shutter bunyi jebretan akan lebih pelan. Nikon menempatkan tuas ini dengan cerdas di sebelah kanan mode dial, sehingga mode diakses memakai jari telunjuk tangan kanan. Pada sisi kiri bodi kamera D3100 ini terdapat penutup karet, tapi ini penutup karetnya sudah lepas, yang bila dibuka akan menampakkan berbagai port seperti GPS unit, USB dan AV, adanya port GPS dan HDMI tergolong baru di 3100 ini, yang mana patut diacungi jempol. Dengan memasang penerima GPS tambahan, foto yang diambil bisa dilengkapi dengan informasi koordinat lintang dan bujur, atau istilah kerennya adalah geotagging. Di sebelah kiri layar berderet 5 tombol yang bisa diakses memakai jempol tangan kiri, yaitu playback untuk melihat hasil foto,
kemudian menu untuk masuk ke semua foto, zoom, terus info, dan juga sisi bagian kiri terdapat 2 tombol lagi, yaitu bisa di sini sebelah kiri, di sini tombol lagi. Tombol event ini bisa berfungsi untuk bermacam pengaturan seperti ISO dan WB. Menu dan tampilan layar. Pada mode dial D3100 terdapat pilihan mode exposure program seperti P, kemudian aperture priority A, kemudian shutter priority atau S, dan manual disingkat M. Selain itu terdapat juga mode auto dan berbagai skin mode seperti portrait, pemandangan, dan sebagainya. Namun yang unik D3100 juga menyediakan guide mode untuk membantu pemula. Itulah mengapa kamera ini dibilang cocok untuk pemula, yang memberikan panduan dan pilihan untuk mendapatkan hasil foto yang diinginkan. Sekarang kita tinjau tampilan guide mode dan menu lainnya yang tampak di layar LCD berukuran 3 inch ini. Kinerja secara umum, meski tergolong murah dan ditunjukkan untuk pemula, D3100 ini bukan kamera murahan. Kinerja kamera ini cukup sangat cepat, mulai dari dihidupkan hingga siap mengambil gambar, shutter to shot, semuanya terasa cepat. Kalaupun ada yang membuat lama itu kalau kita mengatur fitur pengurang debu diaktifkan saat kamera dinyalakan. Dengan demikian, saat kamera dinyalakan, sensor akan sejenak dibersihkan dulu, dan itu bisa membuat kita kehilangan momen bila ada kejadian tak terduga. Kemampuan autofocus D3100 sangat baik dengan fleksibilitas tinggi berkait 11 titik AF yang bisa dipilih secara manual atau otomatis. D3100 juga bisa mengenali objek dari warnanya sehingga bisa mengikuti gerakan si objek dan tetap menjaga fokus terbaiknya. Meski objek ini bergerak ke kiri, kanan, ataupun ke depan belakang, berkat adanya fitur 3 dimensi tracking AF, namun saat mode live view, kemampuan autofocus D3100 melambat karena beralih memakai metode deteksi kontras sehingga agak lambat dalam mencari dan mengunci fokus. Namun di mode live view terdapat fitur pendeteksi wajah yang bisa mengoptimalkan fokus pada wajah manusia yang dikuncinya. Kualitas rekam video dari D3100 sudah tergolong baik dengan kemampuan resolusi maksimal video adalah 1920x1080 pixel 24 fps yang dikompresi memakai MPEG 4H.264 dengan durasi maksimal 10 menit. D3100 menjadi DSLR pertama di dunia yang bisa autofocus dan continuous focus saat merekam video. Tapi dalam pelaksanaannya, fitur ini justru membuat fokus menjadi lari dan suara fokus cukup terdengar jelas saat video diputar ulang. Untuk itu, fitur ini perlu didukung oleh lensa dengan motor fokus berkualitas tinggi, seperti lensa ini. Kekurangan dari D3100 yang paling nyata adalah tidak adanya fitur bracketing yang agak mengherankan. Di antaranya sederet fitur canggih yang dimilikinya. Bracketing akan mengambil 3 foto sekaligus dengan perbedaan exposure, berguna bila kita memotret objek dengan kontras tinggi dan ingin memilih satu foto dengan exposure terbaik. Bracketing juga diperlukan untuk menggabungkan foto diolah digital HDR. Kesimpulannya, tidak sulit membuat kesimpulan dari review ini. D3100 sangat mudah saya nobatkan sebagai DSLR terbaik yang pernah dibuat oleh Nikon di kelas pemula. Meski tidak sempurna, D3100 sudah memenuhi harapan semua pemula dengan kombinasi harga, fitur, kinerja, hasil, dan ukuran yang sangat berimbang. Kemampuan video D3100 ini sebenarnya cuma bonus saja, tapi bonus yang spesial karena sudah mendukung Full HD 1080p. Meski tidak secanggih DSLR lain yang lebih mahal, D3100
bisa memberi hasil foto yang sama baiknya berkat sensor beresolusi 14 MP dan fitur ADL. Untuk hasil foto yang lebih baik, D3100 bisa dipasangkan dengan lensa mahal maupun lampu kilat eksternal. Kekurangan D3100 masih dalam batas bisa diterima sebagai resolusi LCD yang kurang tajam untuk generasi kinerja plus 3 fps atau sangat perlu fitur breaking atau punya banyak lensa Nikon lama berkode AF atau AFD. Tapi bila Anda baru pertama ingin memiliki lensa kamera DSLR dan anggarannya terbatas, namun tidak ingin salah dalam menjatuhkan pilihan, saya yakin D3100 akan membuat merasa puas. Itu saja review singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.